temen ya mari kene mati urip wis nek gak kepeksa gak ngarah aku tuku Pertamina temen badilono ngomong gak nasionalis gak cinta produk dalam negeri taek ro taek semakin nasionalis masyarakat semakin mbok gawe bisnis ketek aja deh iku ha lho iki pisan sik dibantah jelas-jelas terbukti sik dibantah sok-sokan melawan arus saat berenang di lautan fakta. Emang tidak harus kuat nafas, yang penting kuat isin dan rai gedek. Gak ngurus, tak isi minyak kayu putih mobilku hari ini. Kok sebelum foto mobil isi bensin dulu ya? Kebetulan bensinnya habis tuh. Lah kok cuma lewat doang katanya mau ngisi bensin. Ntar lu tungguin ya. Ya, BP dong 92. Full. 92 full. Kok lu gak jadi isi Pertamax malah ngisi si hijau? Nih kok ya, gue kasih tau lu ya. Kenapa gue isi si hijau ngasih Pertamax? Nih, Pertamax itu cuman Pertalite versi nggak ngantri, gue kasih tau lu. Kenapa gue bisa bilang begitu? Yang pertama, gue selama ini selalu isi Pertamax. Karena gue ngerasa orang yang nggak butuh BBM subsidi. Tapi, ternyata malah ditipu sama negara. Pejabat yang cuan, gue yang rugi. Sekarang, Pertamax itu ternyata itu dioplos sama Pertalite. Itu sejak tahun 2018. Berarti itu udah berapa tahun? Udah 7 tahun. Nah, sekarang kalau selama ini mobil gua harusnya oktannya 92. Tapi gua udah isi nih 92 Pertamax. Ternyata isi bukan 92, 90. Terus kalau mobil gua rusak kenapa-kenapa? Siapa yang mau ganti? Bener nggak? Makanya ya, sekarang tuh daripada Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo, sekalian aja gua pindah ke kuning, ke hijau, atau ke si biru. Pantes gua selama ini liat orang hashtag kabur aja dulu, kabur aja dulu. Ya nggak salah sih mereka kayak gitu. Sekarang kayak kita nih, kita udah bener aja mau isi BBM yang nggak subsidi, ternyata masih dimakan aja sama negara, masih kena cak kita. Ampun. Pak, alhamdulillah SPBU kita rame sekarang. Berapa rame? Wah rame banget sampai keluar iniannya, antriannya. Kenapa Pak? SPBU kita nggak rame aja kita diwajibin lebih mahal. Terus dari tempat izinnya beda, makanya kita kan nggak banyak. Itu nggak rame, apalagi sekarang ini rame. Ini ngapain lagi ini? Ini rame banget Pak, viral kita. Masuk berita. Halo Pak. Halo, ini kami dari kantor pusat. Ini ada peraturan baru ya. Setiap pembelian di luar SPBU kami selama pengisian customer-nya harus kaya. Harus kaya Pak. Saya 3 liter Bang. Pertamina tidak ada kompetitor, rugi. PLN tidak ada kompetitor, rugi. PDAM tidak ada kompetitor, rugi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan negara tidak ada kompetitornya tapi rugi. Karena apa? Semua di dalamnya biawak, penjahat semua di dalamnya. Kenapa mereka bisa korupsi sebesar ini? Ya karena mereka tahu penegak hukum bisa dibayar. Mulut penegak hukum bisa disumpal. Mata-mata penegak hukum bisa ditutupi pakai uang. Penegak hukum itu siapa? Ya polisi, kejaksaan, hakim, ya KPK. Ya kan? KPK dibentuk untuk memberantas korupsi. Kenapa KPK dibentuk? Karena polisi tidak bisa memberantas korupsi. Tapi anehnya KPK anggotanya diambil dari polisi. Kan aneh. Bahkan pimpinan KPK dari polisi. Seandainya dulu polisi bisa memberantas korupsi, nggak perlu ada KPK. Tapi kenapa dibuat KPK? Karena polisi nggak bisa memberantas korupsi. Ngapain dibentuk KPK kalau toh anggotanya diambil dari polisi? Kan aneh. Aneh. Negara ini aneh. Jadi kenapa permainan itu semua bisa terjadi? Ya karena yang mengatur itu semua penjahat semua. Supaya dia aman melakukan kejahatan. Kenapa DPR RI tidak mengesahkan undang-undang RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati? Karena di DPR RI banyak penjahat, banyak pencuri, banyak bermain dengan mafia. Kenapa pasal-pasal yang dituntut kepada koruptor ringan-ringan? Iya karena polisi, jaksa, hakim sudah sepakat untuk menyelamatkan koruptor ini. Itu aja. Jadi kalau contohnya orang berani korupsi 20 triliun, 100 triliun, dia bagikan aja 2 triliun untuk penegak hukum, udah diam penegak hukum. Selamat. Ke media dia siram lagi berapa ratus miliar, udah diam.
Itu yang terjadi di negara ini. Itu yang terjadi. Jadi sangat mustahil penegak hukum bisa memvonis ringan penjahat kalau tidak ada apa-apa dengan dia. Sangat mustahil penegak hukum bisa memakaikan pasal yang tidak masuk akal kepada orang yang harusnya pasal ini. Jadi negara itu bobrok ketika penegak hukumnya bobrok. Jadi 100% penegak hukum di Indonesia bobrok, bajingan. Jadi rakyat harusnya yang mengambil alih ini. Rakyat harusnya yang mengambil alih. Udah saatnya rakyat mengambil alih. Ya, udah saatnya. Kita ini udah dikuasai oleh raja-raja kecil, raja-raja jahat. Sungguh biadab para petinggi Pertamina yang kini sudah menjadi tersangka korupsi itu. Sudah korup tidak tanggung-tanggung, masyarakat pula yang mereka rugikan secara langsung. Mereka makan secara langsung. Bayangkan saja, kerugian negara akibat kasus korupsi ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun hanya dalam 1 tahun, yaitu tahun 2023. Kata Kejaksaan Agung, jika dihitung selama periode 2018 hingga 2023, total kerugian negara bisa mencapai hampir 968,5 triliun rupiah. Angka ini sudah mencakup berbagai komponen, mulai dari impor minyak mentah hingga pemberian subsidi. Beberapa modus operandi para tersangka yang harus kalian tahu. Yang pertama, pembelian bahan bakar dengan oktan rendah. Jadi para tersangka ini termasuk Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, diduga membeli bahan bakar dengan oktan rendah seperti Pertalite, RON 90, tetapi mencatatnya sebagai pembelian Pertamax yaitu RON 92. Setelah itu, bahan bakar tersebut diolah, di-blending atau dioplos di depo untuk menyerupai Pertamax. Kemudian dijual lagi ke masyarakat dengan harga Pertamax. Biadab nggak itu? Yang kedua, yaitu pengkondisian rapat optimalisasi hilir. Jadi, si Rifa Siahaan lagi-lagi bersama beberapa pejabat lainnya diduga melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Hal ini menyebabkan produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, sehingga negara dipaksa melakukan impor untuk kepentingan korupsi mereka. Yang ketiga, markup kontrak pengiriman. Yoki Firnandi namanya, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Dia diduga melakukan markup dalam bentuk pengiriman minyak mentah dan produk kilang. Akibatnya, negara dipaksa harus membayar fee ilegal sebesar 13-15% dari nilai transaksi. Yang keempat, penggunaan broker ilegal. Jadi para tersangka ini juga diduga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara ilegal. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang agar tampak sesuai dengan ketentuan. Padahal ini telah dikondisikan untuk memenangkan broker dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Memang benar-benar kurang ajar mereka ini. Jadi, Bapak Kepala Kejaksaan Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung, tindakan para tersangka ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, Pak, tetapi juga sudah menciderai kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Masyarakat pun mereka makan, Pak. Kami sangat berharap langkah tegas hukum dapat memberikan keadilan bagi rakyat yang telah dirugikan oleh tindakan korup ini, Pak. Thank you. Gue baru bisa komen hari ini tentang Pertamax yang dioplos jadi Pertalite. Ya Tuhan, memang subsidi sih subsidi untuk Pertalite-nya, tapi nggak minyaknya yang disubsidi, Pak. Itu dikawin silang, dicangkok. Bapak harusnya di pertanian, bukan di Pertamina, ya. Jadi selama ini duit kami yang membeli Pertamax itu beneran dikasih untuk subsidi Pertalite. Masuk penjara loh, masuk penjara beneran. Yang lama, Pak, tolong yang lama. Ih, Bapak mobilnya bagus banget. Beli di mana? Najis, mobil mewah hidup enak hasil korupsi aja bangga. Udah tua bukannya nyari pahala malah ngumpulin dosa. Lihat lo yang tidur di pinggir jalan, bukannya bersyukur punya gaji gede hidup enak malah korupsi. Mikir dong, lo yang hidup enak yang dirugiinnya banyak nih. Mana mukanya?
Jadi dari informasi yang udah aku dapatkan dan aku cari, sebenarnya Pertalite dan Pertamax itu udah memiliki spek yang fix, yaitu kalau Pertalite itu RON 90 dan Pertamax itu RON 92. Bagaimana mendapatkan RON 92? Bisa jadi RON 92 itu langsung didapatkan, dan bisa jadi RON 92 itu didapatkan dari pemrosesan atau pengolahan RON 90 dicampur dengan RON yang lebih tinggi, RON 93, RON 95, pokoknya RON yang lebih tinggi lah yang diproses menjadi RON 92. Maaf Azan, tunggu. Setelah pemrosesan itu, RON 90 yang dicampur dengan RON yang lebih tinggi, RON 93, RON 95 dicampur, diproses ya. Pokoknya diproses kan pasti ada nyampur gitu ya guys. Maksudnya kayak ya gitu deh, diproses, diolah menjadi keluarnya RON 92. Seperti itu. Jadi yang dijual sih sebenarnya RON 92 tetap. Cuman yang kasus sekarang itu adalah pencatatan administrasinya yang RON 90 itu dibayarkan dengan RON 92, dengan biaya RON 92 gitu loh. Di situ.